Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat dari tahun ajaran baru 2024 mempunyai program baru, yaitu memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama santri yatim, dan yang kedua santri dari keluarga du'afa atau keluarga yang kurang mampu. Apabila ada di sekitar kita keluarga, tetangga atau siapa saja dan daerah mana saja yang berminat anaknya sekolah di pesantren kami dengan kategori yatim dan du'afa tadi, maka silakan menghubungi pihak pesantren, maka akan diterima dengan syarat-syarat yang tertentu. Insyaallah kami akan berangkat 2 minggu lagi, yaitu di tanggal 14 September dan akan kembali di tanggal 27 September 2024. Dan kami buka kembali pendaftaran umrah untuk bulan Oktober, November, Desember dengan harga 27 juta rupiah, tetapi dengan syarat yang ingin harga 27 itu hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Yang kepingin berumrah, umrah plus Mesir 15 hari sampai 17 hari, akan berangkat di bulan November. Kami buka dengan harga 36 juta rupiah, dan siapa yang kepingin berumrah plus Dubai 15 sampai 17 hari kami buka di bulan Desember, akhir Desember, harganya 37 juta rupiah. Yang kepingin berangkat haji tahun depan 2025 dengan visa amil atau yang dikenal dengan haji dakhili, itu harganya 250 juta rupiah. Dan yang haji visa haji asli hotel bintang 4 harganya 300 juta, dan hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. Yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal, insyaallah kami akan membadalkan secara pribadi. Itu kami buka harga dengan harga 2.500.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang meminang, maka setelah pinangan itu diterima dan menentukan waktu pernikahan, maka dilangsungkanlah pernikahan tersebut. Hukum menikah. Hukum menikah ini terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama, kata ulama, hukum menikah itu hukumnya adalah jaiz, boleh. Arti boleh itu dengan niat yang nanti kita akan sebutkan ya. Hukum asalnya boleh, artinya tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Hukumnya boleh, karena orang menikah itu adalah salah satunya untuk menyalurkan biologis seseorang tadi, seperti halnya, mohon maaf, seperti halnya orang makan minum ya pagi, siang dan malam. Nah, begitu juga di dalam hubungan biologis seperti itu. Nah, kalau ada orang menikah cuman biasa-biasa saja, tidak ada niat, maksudnya kosong begitu, seperti halnya sudah orang makan pagi, siang, malam,
maka ini kata ulama hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz. Nah, yang kedua kata ulama, hukum menikah itu adalah sunnah. Sunnah. Nah, sunnah ini bagaimana hukum sunnah itu? Yaitu bagi orang yang menghendaki untuk menikah dan sudah ada nafkahnya, sudah mampu untuk menafkahi untuk istrinya, juga keperluan yang lain di dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada ibarat kata kemampuan untuk menikah, orangnya sehat zahir dan batin, ya, kemudian juga ada untuk biaya untuk melangsungkan pernikahan yang panjang itu, yakni untuk menafkahi istrinya. Kalau dia punya anak, dia akan memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya, ya, mampu semuanya itu, maka ini hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah. Dan rata-rata orang menikah ya seperti itu, sudah mapan, ya semestinya sudah ada kemampuan, sudah ada keyakinan untuk bisa mencari nafkah buat keluarga kecilnya nanti, dan sudah ibarat kata memang sudah waktunya untuk menikah, umurnya sudah sampai. Biasanya orang tuh sudah kepingin menikah. Nah, dalam kondisi seperti itu hukumnya adalah sunnah sudah, ya, hukumnya sunnah. Lain yang jaiz tadi, yang jaiz ini, jaiz itu artinya tidak ada hukumnya mubah, tidak berpahala, tidak berdosa. Itu yang hukum asal, yang ibarat kata orang itu cuman ya nikah. Banyak di kalangan kita orang itu menikah cuman sekedar nikah gitu loh. Ya, contoh begini, di kalangan orang Arab yang baik, ya, tidak tahu sekarang masih ada apa tidak, ya. Itu kalau mereka punya pembantu supir ya. Nah, supir ini suka membantu di rumah tangga orang tersebut. Jadi majikan suaminya ini, maksudnya majikan laki-lakinya ini, itu meminta kepada supir ini mungkin ngantar istrinya belanja, terus ngantar istrinya, kegiatan istrinya dan sebagainya. Nah, kemudian si suami ini melihat supir ini baik, akhlaknya baik dan sebagainya. Nah, biasanya kalau orang Arab itu terkadang melihat ini, daripada nanti khawatir timbul fitnah antara istrinya dengan supir ini, supaya tidak terjadi haram dan sebagainya, itu ada yang si majikan laki-laki ini dia akan menikahkan dengan anaknya yang perempuan kepada supir ini, tapi hanya sekedar menikah gitu loh. Artinya setelah menikah bisa dicerai. Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya ketika nanti supir ini mengantar istrinya ini, istri majikannya ini, tidak lagi terkena haram, karena sudah masuk menjadi mahram bil musaharah, ya, mahram karena sebab pernikahan, alias nanti istri sang majikan ini menjadi mertuanya dan supir ini menjadi anak mantunya. Mertua dengan mantu itu selama-lamanya tidak batal di dalam wudu. Dia menjadi mahram mu'abbad, selama-lamanya menjadi mahram. Artinya kalau bersentuhan itu tidak haram hukumnya, mertua dengan mantu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Ya, dulu enggak tahu sekarang apakah masih ada yang seperti itu. Jadi kata majikannya, saya kayunkan kau dengan putriku yang kecil, mama. Dia cari anaknya yang kecil, ya, mungkin yang umur masih 5 tahun kah, 3 tahun kah, ada, boleh di situ. Makanya hukumnya mubah tadi. Ya, masih kecil dinikahkan putrinya ini sama supirnya. Setelah dinikahkan, si supir langsung menceraikan si anak majikannya ini yang masih umur 3 tahun, tadi masih bayi. Selesai itu sudah. Maka sang supir dengan majikan perempuannya ini menjadi mahram antara mertua dengan mantu. Ini sering terjadi. Dulu nggak tahu sekarang apa masih ada atau enggak seperti itu.
Nah, itu banyak dilakukan sama orang-orang yang mengerti tentang hukum. Ada suatu, saya tidak menyebutkan namanya, ada seorang ulama. Jadi ulama ini sakit begitu, sakit, kemudian dia dirawat, ya, dirawat di rumah karena dia sudah parah gitu kan. Jadi kalau ke rumah sakit akan memerlukan waktu yang banyak, biaya yang banyak. Lalu dia minta dirawat di rumah dan dicarikan perawat, ya. Jadi yang perawat ini yang ibarat kata nanti kalau seandainya dia perlu obat, perlu apa, perawat ini yang membantu dia di rumahnya itu. Maka dicarilah seorang perawat perempuan. Nah, guru ini, ulama ini, kalau dirawat dengan seorang perawat perempuan ini kan gimana begitu, karena bukan mahram. Walaupun dalam Islam ya kalau dalam keadaan udzur gak ada masalah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu mungkin rasanya kurang enak dan mungkin nanti menimbulkan fitnah dan sebagainya. Maka sang ulama ini bilang kepada perawatnya, katanya bagaimana kalau kita menikah saja, tapi menikah supaya menjadi mahram. Arti mahram itu kalau si perawat ini memegang sang ulama ini, menggantikan dia punya impus atau apa dan sebagainya, itu enggak lagi bersentuhan jadi haram. Artinya dinikahin saja, setelah dinikahin ya sudah, mau dicerai apa mau terus enggak apa-apa, nikah tanpa ada melakukan hubungan begitu. Tanpa ada melakukan hubungan untuk sekedar supaya bersentuhan, itu tidak lagi jadi haram. Maka sang perawat ini pun mengiyakan, iya, artinya nikah di bawah tangan ya, nikah di bawah tangan, menikah. Habis itu tidak pernah melakukan hubungan dan sebagainya, cuman sekedar menikah dan melepaskan hukum haram. Kalau apabila si perawat ini menyentuh sang ulama ini. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Nanti selesai tugasnya, maka diceraikanlah si perawat ini. Diberikan dia nafkah, dia diberikan dia gajinya dia, selesai. Nah, itu hukum yang sering nikah seperti itu sering terjadi. Tanpa ada melakukan hubungan biologis, cuman nafkah tetap jalan, nafkah zahir, yakni memberikan dia pakaian, minuman dan sebagainya. Itu sering terjadi itu. Ada saya punya teman waktu dulu di Hadramaut. Dia ini waktu sekolah di sana menikah karena dia orang kaya, istrinya orang kaya, ya menikah dengan seorang laki-laki teman saya maksud saya. Lalu diberangkatkanlah suami istri ini oleh mertuanya, yakni orang tuanya si perempuan ini, karena orang kaya, travelnya besar, ya travel besar mulai zaman dulu ya. Kemudian juga kaya, rumahnya di perumahan elit di Jakarta, berangkat di sana. Nah, jadi disubsidi terus sama mertuanya teman saya ini. Tinggal di luar sekolah, artinya di luar asrama. Mereka mengontrak. Nah, kemudian mereka punya anak perempuan. Nah, istrinya ini kalau mau belajar begitu agak ribet ke Darul Mustafa dan sebagainya, ke ulama-ulama, karena mempunyai anak kecil ini. Lalu dia kepingin mencari yang bisa ngajarin dia, artinya peripat di rumah, belajar apalah begitu, belajar agama, belajar ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian saya punya teman lagi akrab dengan teman yang menikah ini. Nah, karena dia teman akrab saya juga, pintar orangnya. Lalu dia bilang, teman saya ini bilang dengan ke teman saya ini, katanya, kamu mau nggak ajarin istri saya di rumah? Wah, bahaya nanti gimana ini? Ini gini aja supaya nggak jadi mahram, supaya nggak ada timbul fitnah. Kunikahkan kamu dengan putriku. Anaknya masih umur 2 tahun ke berapa? Ya sudah, katanya. Dinikahkan, setelah dinikahkan, kemudian langsung dicerai waktu itu. Maka teman saya yang dinikahkan ini menjadi mahram dengan
apa namanya ini menjadi mahram kepada istri teman saya ini, alias antara mertua dengan mantu, antara mertua dengan mantu. Nah, dari sejak itu jadi ketika teman saya ini mengajak istrinya teman saya yang menikah ini, itu tidak lagi ibarat kata ada hukum yang berlaku, maksudnya tidak ada lagi haram dan sebagainya, karena sudah menjadi keluarga antara mertua dengan mantu. Itu sering terjadi ya di kalangan orang-orang Arab, itu sering terjadi dulu itu. Itulah yang dikatakan nikah tadi bisa jadi mubah, menjadi mubah gitu ya, jadi mubah begitu saja. Nah, tapi yang kedua yang kita sebutkan tadi, menikah itu bisa menjadi sunnah hukumnya ya tadi apabila seorang laki-laki ini sudah memang mampu untuk menikah, mempunyai kemampuan menikah dalam memberikan nanti nafkah batin, kemudian memberikan nafkah zahir, dia sudah mampu mapan dan sebagainya. Pada kondisi seperti itu maka hukumnya sunnah untuk menikah. Kemudian yang ketiga, kata ulama, menikah itu hukumnya bisa menjadi wajib. Arti wajib bagi dia hukumnya wajib menikah. Kalau dia tidak menikah berdosa. Wajib bagi dia menikah. Kapan itu? Yaitu bagi orang yang mampu memberikan nafkah. Kemudian kalau dia tidak menikah, dia akan takut tergoda di dalam kemaksiatan. Orang ini sudah mampu nih, kamu sudah punya usaha, iya. Kamu sudah punya gaji, punya apa dan sebagainya. Nah, kamu sudah juga mapan lah begitu ibarat kata ya. Nah, daripada kamu nanti melakukan perzinahan, melakukan ini itu dan sebagainya, kamu menikah. Dan dia memang tidak mampu untuk melakukan masalah menghindari masalah zina itu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka nikah tadi hukumnya adalah wajib bagi dia. Karena kalau dia tidak menikah akan terjerumus di dalam perbuatan yang haram. Nah, ini mungkin sering juga terjadi di antara kita. Mungkin ada orang kaya, anaknya ini suka kelabing kah ibarat kata seperti ya, suka dugem, suka pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian bapaknya bilang, kamu daripada melakukan perbuatan seperti itu bisa jatuh dalam dosa. Abah mama juga kasihan dapat dosa gara-gara kamu yang melakukan perbuatan itu. Dah abah mama nyuruh kamu menikah aja sudah. Ya, ini nanti mama bapak nih memberikan subsidi kamu. Nah, diberikan modal berusaha. Nah, dalam kondisi seperti itu daripada anaknya ini jatuh di dalam kemaksiatan, maka dianjurkan bagi dia untuk menikah. Nah, yang seperti itu bukan lagi sunnah, tetapi hukumnya adalah wajib untuk menghindari mudarat yang besar, yaitu melakukan perzinahan atau pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, kata ulama, menikah itu hukumnya makruh. Bisa saja menikah itu hukumnya makruh, artinya dalam pernikahan itu walaupun sah Allah benci. Padahal kan nikah itu sunnah, bukan ya? Artinya bagus nih. Tapi ada orang melakukan pernikahan, Allah benci dengan orang yang melakukan pernikahan model seperti itu. Bagaimana itu? Orang itu kata ulama, orang yang tidak mampu memberikan nafkah. Orangnya tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah. Bekerja enggak, harta enggak ada, keluarga bukan orang kaya, tapi sok-sokan mau menikah gitu. Mau ngasih makan apa kepada anak istrinya? Modal nekat saja, modal cinta begitu. Nah, artinya tidak ada planning ke depan. Bisa nggak dia memberikan nafkah kepada istrinya? Cuman modal cinta. Nah, nanti setelah menikah bingung mau tinggal di mana, mau ngasih makan istri apa. Akhirnya apa? Yang seperti ini nanti timbul perkelahian di rumah tangga, percekcokan dan sebagainya. Nah, kalau ada orang menikah cuman modal seperti itu saja, ini hukumnya makruh. Apalagi orang yang pemalas ini itu, tidak ada potongan ibarat kata bisa memberikan nafkah kepada istrinya tadi. Maka yang seperti ini hukumnya makruh. Ya. Atau nafkah batin juga ada, ya, nafkah batin.
istrinya umpama masih muda, kemudian orang ini mau nikah begitu, cuman modal kaya aja, istrinya mau, tapi selama menikah itu suaminya ini nggak pernah nyentuh istrinya, padahal seorang perempuan juga memerlukan nafkah seperti itu, nafkah batin itu. Tersiksa batin sang perempuan ini, bahaya nanti kalau dia tidak tersalurkan yang seperti itu, nanti bisa menimbulkan perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan ini sering terjadi. Cuman modal kaya saja, lakinya sudah tua gitu, nggak mampu lagi, cuman nikahin begitu saja. Nah, ini hukumnya bisa jadi makruh, karena seorang laki-laki wajib memberikan nafkah zahir dan nafkah batin. Bukan hanya sekedar nafkah batin atau bukan hanya sekedar nafkah zahir, tapi keduanya harus berjalan seperti itu. Berjalan untuk apa? Untuk saling melengkapi. Nah, jadi kalau orang yang tidak mampu dalam masalah seperti itu, baik nafkah zahir dan nafkah batin, dia hanya modal menikah begitu saja, maka hukumnya adalah makruh. Karena bahaya nanti di rumah tangga bisa timbul percekcokan. Kemudian yang kelima, kata ulama, menikah itu bisa menjadi haram. Menikah itu bisa menjadi haram, artinya berdosa. Bagaimana contohnya nikah itu bisa jadi haram? Yaitu orang yang menikah tapi niatnya ingin menyakiti perempuan yang dinikahinya. Dia dendam dengan perempuan itu, nah, dendam, kemudian pura-pura dia jatuh cinta, kemudian menikahi perempuan tadi. Tapi setelah menikah, perempuan ini umpama dipukulnya, diapainya begitu dan sebagainya, disakiti fisiknya, disakiti batinnya. Niatnya ada seperti itu tuh. Apa hukumnya? Haram dengan niat seperti itu. Hukumnya haram. Jadi kalau ada niat ingin menyakiti pasangannya, baik fisiknya atau batinnya, ada niat seperti itu dalam pernikahan, hukumnya haram. Ya, cuman yang kelima ini jarang terjadi, tapi mungkin ada dalam sejarah, mungkin ada saja. Ya, mungkin ada seperti itu. Baik, nah itu hukum di dalam pernikahan. Kemudian kita akan masuk di dalam rukun nikah. Jadi kalau seandainya sudah meminang, niatnya sudah mantap, semuanya sudah beres, maka segeralah untuk melangsungkan pernikahan tadi. Melangsungkan pernikahan mesti harus ada rukun nikahnya. Jadi akad nikah itu harus pakai rukun. Nah, rukun nikah ini cuman ada 5. Ada 5. Yang pertama ada suami, kemudian ada istri, kemudian ada wali dari perempuan tersebut. Nanti kita sebutkan wali-walinya perempuan itu siapa saja. Kemudian yang keempat adalah sighat, yakni akad, saya nikahkan, saya terima begitu kan ya. Kemudian yang kelima apa tadi itu? Suami istri. Yang kelima saksi, 2 orang ketinggalan ya. Yang pertama tadi adalah ada suami, ada istri, calon suami, calon istri, kemudian apa tadi? Ada wali dari perempuan tadi, kemudian ada saksi 2 orang laki-laki yang adil, kemudian yang kelima adalah apa tadi itu? Sighat, yakni akad, saya nikahkan, saya terima. Udah 5 itu aja cukup sudah orang menikah. Menikah itu enggak berat. Yang berat itu adalah adat dalam pernikahan, ya, gengsinya bukan adat, gengsi. Menikah sebentar saja. Kalau dalam hukum Islam selesai. Maharnya pun bisa ibarat kata cuman uang 10.000 pun jadi, ya 50.000 pun jadi untuk mahar tadi. Nah, yang penting 5 rukun ini ada. Selesai nikah tadi. Nah, tapi pemerintah kita menyarankan jangan nikah di bawah tangan. Artinya jangan menikah yang tidak tercatat oleh pemerintah.
Karena kalau menikah ibarat kata di bawah tangan yang tidak tercatat di pemerintahan, itu yang paling banyak mungkin merasakan rugi adalah pihak perempuan. Dan itu sering terjadi dari pihak perempuan. Satu, tidak ada kekuatan hukum dalam pemerintahan. Walaupun dalam Islam sah mungkin, tapi dalam pemerintahan tidak ada kekuatan hukum. Artinya nanti kalau ada permasalahan di rumah tangga dan sebagainya, maka perempuan ini mau mengadu kemana dia? Mau ke pengadilan agama minta diceraikan. Loh, kata pengadilan agama kamu aja nggak tercatat pernikahannya, mau bagaimana? Mau diputuskan untuk bercerai? Apalagi kalau dia punya anak, umpama punya anaknya ini ya ala kuliah dalam status sistem adalah anak suaminya. Tapi dalam status pemerintahan kita mau dicatat bagaimana? Katanya ini anak suami saya. Katanya mana? Kamu hasil nikahnya mana? Buku nikahnya mana? Nggak ada. Akhirnya apa? Si anak ini nanti dalam kakaknya si perempuan ini, yaitu binnya bin bapak, bin mamanya, atau binti mamanya. Dan itu sering terjadi seperti itu. Kemudian apalagi kalau seandainya ada tuntutan dari istrinya ini istri yang siri ini atau anaknya ini di pengadilan dengan harta warisan dan sebagainya, susah untuk menuntut karena tidak ada bukti bahwa perempuan ini telah menikah dengan laki-laki ini. Oh, saya istrinya, kemana buktinya? Itu ada saksi mah bisa dibeli. Saksi mah bisa disogok, bisa dibeli. Mana ini? Mau nuntut harta warisan, kamu istrinya, iya, mana buktinya? Jangan-jangan kamu cuma selingkuhannya aja. Repot sudah itu. Itu sering terjadi yang seperti itu. Maka kalau orang menikah di bawah tangan, yang paling banyak dirugikan adalah dari pihak si perempuan itu. Sering terjadi. Ini pernah orang ngadu sama saya. Perempuan ini kerjanya di daerah Bandara Sepinggan. Ya, kemudian dia menikah dengan siapa begitu? Nikah siri, si laki-laki ini juga punya istri. Nikah siri, ya, akhirnya anak kuliah. Tiba-tiba terjadi apa begitu, percekcokan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, si perempuan yang nikah siri ini minta cerai dengan suaminya, tapi suaminya nggak mau menceraikan. Jahatnya laki-laki itu. Diceraikan istrinya ini nggak mau, dinafkahi zahir batin juga nggak mau. Sedangkan si perempuan ini ingin terlepas dari cengkraman ibarat katanya si suaminya nikah siri ini. Bingung dia. Gimana ini? Lapor saya, kata saya. Nah, itu susahnya orang nikah siri, kata saya. Mau ngelapor kemana? Dan Mbak tidak bisa menikah dengan laki-laki lain kalau seandainya suami Mbak itu tidak menceraikan. Akhirnya gimana? Telepon. Saya nggak ketemu orangnya. Teleponan. Kata saya, datangi itu laki-laki, minta diceraikan. Dan bukti cerainya pakai tulisan. Membujuk si perempuan ini kepada suaminya ini minta diceraikan. Telepon dengan saya bilang, sampai itu kalau nggak menceraikan berdosa sampai. Berdosa. Kenapa? Karena sampai tidak menafkahi dia dan takut ketahuan sama istri pertama. Jadi digantung begitu. Ini yang kata saya janda sengketa ya begini nih. Janda sengketa ya begini. Lalu apa yang terjadi? Saya nasihatin si laki-laki ini. Saya nggak ketemu, cuma main teleponan. Sudah lama ini kasusnya, mungkin ada 10 tahun yang lalu. WA aja kayaknya belum muncul lagi tuh WA, teleponan aja. Tak nasihatin, akhirnya sudah apa katanya, menceraikan aja istrinya. Dia surat perjanjian menceraikan istrinya. Setelah cerai istrinya bebas perempuan itu. Sampai sekarang nggak tahu yang mana perempuannya, yang melihat orangnya juga tahu. Nah, itu repotnya. Ada lagi ini kasus terbaru, mungkin ada sebulan ini. Seorang perempuan seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang janda. Janda. Jadi kata si laki-laki ini, kamu sudah cerai kan? Sudah, katanya. Sudah lama, sudah setahun yang lalu. Nah, akhirnya sudah lihat-lihatan dan sebagainya, mau menikah.
Katanya si perempuan sudah dicerai katanya, cuman tidak ada surat cerai. Secara hukum sudah, secara syariat sudah cerai. Suaminya sudah mentalaknya dia, sudah pindah rumah dan sebagainya. Sudah didaftarkan di pengadilan agama. Kemudian ditanya, "Mana surat cerainya?" Katanya nggak ada. Loh, kok nggak ada cerai-cerainya? Maka sudah diceraikan. Katanya perlu uang untuk mengambil surat cerai itu, perlu uang katanya. Iya kah, kata saya. Kata orang ini? Iya kah? Akhirnya ya sudah. Kalau begitu, kata si laki-laki ini, kamu itu cerai gantung. Janda sengketa. Janda sengketa. Dicerai dari pihak suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki ini, tapi tidak bisa menikah. Nikah siri aja katanya dengan laki-laki ini. Bagaimana mau nikah siri katanya? Nanti jadi permasalahan dan sebagainya. Selesaikan dulu tuh, ambil suratnya. Apa kata perempuan? Nggak punya uang katanya untuk ngambil surat itu. Kata laki-laki ini jangan-jangan dibodohi aja nih ya. Ya selesai akhirnya janda sengketa itu ya, janda sengketa. Nah, itu repotnya kalau janda sengketa itu. Jadi bukan hanya partai sengketa, apalagi tanah bersengketa. Dalam masalah janda pun ada janda sengketa gitu. Nah, pernah juga tahun berapa, mungkin ada 12 tahun yang lalu itu, orang nelpon saya, "Pak, bisakah nikahkan anak saya?" Kata saya, "Bisa, tapi dia janda." Nah, terus gimana maksudnya? Iya, dia janda, tapi nggak ada surat cerainya. Tapi memang sudah diceraikan sama suaminya, nggak ada surat cerainya. Wah, kata saya, sampean kalau mau begitu cari penghulu liar yang lain aja, kata saya nggak berani. Ya. Nah, akhirnya dinikahkanlah si perempuan ini dengan laki-laki tersebut, tapi penghulu liar. Saya tahu ustadznya. Ya, kalau saya sebutin mungkin bapak-bapak banyak yang tahu tuh. Kata saya nggak mau hadir dan saya juga tidak mau menjadi saksi, tidak mau menikahkan. Ya tadi, kalau terjadi apa-apa tuh sering terjadi apa-apa, repot nanti. Nah, karena pernah yang seperti itu ya, pernah terjadi nih. Si istrinya ini mengaku dicerai, sudah setahun 2 tahun dicerai. Menikahlah si perempuan ini dengan laki-laki itu. Datang suaminya yang asli datang. Kenapa kamu menikah, katanya sudah dicerai. Mana, aku tidak ada pernah mencerai kamu. Ribut di situ, dan itu sering terjadi. Nah, maka itulah pentingnya menikah itu ya harus sah di dalam pandangan syariat agama kita, juga sah dalam pandangan pemerintah kita. Nah, karena kalau menikah di bawah tangan, yang paling banyak dirugikan adalah pihak perempuannya. Apalagi si laki-laki ini tidak mengerti tentang agama. Kalau sang laki-lakinya mengerti tentang agama, mungkin bisa saja nikah siri. Tapi si laki-laki ini, masya Allah, dia memberikan nafkah ini itu dan sebagainya. Ya, bisa saja yang seperti itu. Ada dulu ini banyak kasus nih ya. Jadi si laki-laki ini kerja di kelurahan, saya tidak sebutkan kelurahan di mana. Nelpon saya, "Pak Kiai," katanya, "saya mau menikah. Tolong bisakah jadi nikahkan saya?" Kata saya, "Sampean punya istri kan?" "Punya," katanya. "Nah, terus kenapa mau menikah?" "Istri saya itu sakit-sakitan," katanya, "sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah berapa tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya ibarat kata ya, mohon maaf nih ya, kayak mayat hidup aja sudah. Cuman ditilam gitu dan sebagainya. Dan dia memang masih laki-laki normal." Kata saya, "Mau menikah dengan siapa?" "Ini saya punya teman di kantor," katanya. "Dia janda juga sudah. Janda juga. Cuman repotnya kalau menikah resmi kan susah nih, karena harus namanya PNS ya, apalagi di kelurahan dan sebagainya, itu harus izin istri dan sebagainya dan seterusnya. Boleh nggak saya nikah siri?" Nah, itu terserah sampean saja. "Tolong nikahkan saya." Nah, itu saya nggak berani. Nah, terus gimana caranya? Perempuannya itu kira-kira gimana? Ya mau. Istri sampean gimana? Ya bagaimana lagi? Dia siapa yang perempuan mau dimadu? Walaupun dia sakit nggak mau juga dimadu. Kata saya gini aja sudah, "Saya paham kasus sampean ini.
Artinya sebagai laki-laki normal ya sampean harus memerlukan yang dalam kondisi seperti itu. Artinya perlu juga untuk melampiaskan apakah nafkah batin itu. Saya bilang si perempuan itu ada nggak bapaknya? Meninggal katanya. Ada nggak saudaranya laki-laki? Ada katanya. Bujuk saudaranya untuk menikahkan adiknya itu dengan sampean. Ada beberapa saudaranya yang laki-laki, ada yang mau, ada yang nggak mau. Kata saya sogok bahasa gitu, beri duit kepada kakaknya itu. Nah akhirnya dia ngasih duit, membujuk, merayu si perempuan yang juga mau dan sebagainya. Akhirnya sudahlah, nelpon lagi dia, Pak Kiai, ya siap. Kakaknya sudah mau menikahkan adiknya dengan saya. Ya sudah, alhamdulillah, aku lihat. Nikah di mana kata saya? Nikah di mana supaya nggak ketahuan? Ini PNS kan, dua-duanya PNS. Kalau ketahuan repot ini. Ya akhirnya kata saya sudah nikah di pesantren aja katanya. Nikah di pesantren saya. Ya khair kata saya. Apa yang diperlukan? Nggak ada perlu apa-apa. Cuman kalau perlu saya belikan nasi bungkus saja untuk anak-anak santri saya. Bawa kakaknya si perempuan itu untuk menikahkan. Jadi saya tidak menikahkan, saya cuma membantu resepsi untuk akad nikah. Ya. Jadi dia bawa saksi satu orang ya dari keluarganya atau dari mana gitu ya. Kemudian disaksikan sama santri. Menikah di pesantren itu. Jadi saya tidak menikahkan, dia bikin surat perjanjian dengan perempuan ini ya. Karena PNS kalau ketahuan kan repot nanti. Nah, akhirnya nikah di situ. Yang menikahkan si laki-laki perempuan ini. Saya cuma membantu saja. Nikah selesai. Ya, habis itu pulang kata saya. Ada tanda tangan suami, ada tanda tangan istri, ada tanda tangan saksi, tapi saya tidak ada tanda tangan di situ. Nah, saya cuma membantu dalam pernikahan itu. Boleh, karena memang uzur yang seperti itu sudah. Suaminya sudah saya tidak sanggup lagi, bukan tidak sanggup Pak, karena dia masih normal sebagai laki-laki. Ala kulli hal. Ada lagi yang juga lucu ini, ya. Jadi seorang laki-laki ini ya umur 30-an atau apa? Dia kepingin menikah dengan anak SMP atau SMA waktu itu, masih sekolah. Nelpon saya, keluarganya nelpon, Pak tolong dinikahkan. Kata saya, bagaimana kamu nikah dengan anak kecil itu yang masih SMA itu? Tapi keluarganya mau, ini bapak mamanya mau. Ya akhirnya nanti gimana statusnya anak itu? Kalau nikah dia masih sekolah. Ringkas kata ya ala kulli hal, karena memang memaksa dan sebagainya, datanglah orang tuanya ya minta dinikahkan. Saya tidak menikahkan, saya cuma membantu bagaimana resepsi akad nikah itu. Jadi yang menikahkan adalah bapak si perempuan itu, disaksikan dengan keluarga si perempuan. Banyak yang datang waktu itu. Tapi diam-diam saja, artinya diam-diam itu tidak rame-rame yang sampai ketahuan pihak sekolah. Nah setelah menikah ini anaknya itu tetap lanjut sekolah di SMA dan sebagainya. Nah tetap lanjut begitu. Si laki-laki ini tetap bekerja. Nah beberapa bulan berikutnya itu nelpon suaminya ini, guru katanya, apalagi kasus nih istriku tuh guru, aku cemburu katanya. Kenapa cemburu? Ya kan dia banyak teman laki-laki. Jadi dia sering di sekolah itu teman sama laki-laki dan sebagainya. Kata saya, ajak istrimu tuh jalan-jalan kemana begitu, dinasehatin dan sebagainya. Karena masih sekolah. Jadi mau diluluskan dulu, sampai lulus, baru nanti resepsi dan sebagainya. Masih di bawah masih umur berapa waktu itu dinikahi? Kata saya, kacau juga nih manusia. Tapi orang tuanya mau perempuan ini. Nah, mau. Ala kulli hal itu sering kasus-kasus seperti itu terjadi di masyarakat kita. Bahkan ada satu daerah, saya tidak sebutkan daerahnya, satu suku atau daerah dengan modal cangkul aja menikah sudah. Pokoknya kalau bisa mencangkul di tanah sudah nikah. Perempuannya lulus SD sudah dinikahin, udah nikahin udah. Dulu, tapi sekarang wallah alam masih ada adat seperti itu. Dengan modal bisa mencangkul, anaknya sudah lulus SD, sudah bisa haid, maksudnya nikah sudah. Makanya orang Bahari itu antara bapak dengan anak itu jarak umur nggak jauh.
Bapak dengan anak ini umurnya jaraknya nggak tahu, paling-paling 10 tahun, apalagi dengan mamanya. Ya, antara anak dengan mama itu jaraknya nggak terlalu jauh. Karena banyak zaman dulu orang menikah muda. Cuman anehnya awet aja sampai kaki nenek. Ya ala kulli hal itu yang terjadi di antara kita. Nah, itulah hukum-hukum dalam pernikahan. Rukun nikah kita sudah sebutkan. Nanti syaratnya apa? Rukun nikah ada 5. Suami, syarat suami gimana? Istri, syarat istri apa? Wali, syarat wali apa? Kemudian ini saksi, syarat saksi apa? Jangan asal-asal jadikan saksi saja. Kemudian sigat taklid. Nah, sigat taklid ini akad nikah itu apa syaratnya? Nanti kita akan bahas ya semuanya itu. Insya Allah. Cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.